Halo, saya Sarane Riza. Sebulan sudah saya berusia 30 tahun. Rasanya baru kemarin saya berlarian di tengah lapangan atau berebut naik perosotan. Tapi kini gantian saya yang mulai membersamai anak bermain ular tangga atau menonton kartun kesukaan. Bukankah waktu cepat berlalu? Tapi apakah diri kita sama dengan yang dulu? Atau sudah jauh melesat lebih tinggi? Meski masih berjuang untuk meraih mimpi-mimpi yang lain. Saya merekam podcast ini saat malam hari. Di tengah suasana yang sepi dan rintik hujan di luar rumah. Di saat seperti ini, saya mengingat banyak hal dalam hidup. Kenangan membawa saya pada usia belia. Sejak balita, ibu saya begitu semangat mendukung saya menari dari satu panggung ke panggung yang lain. Saat kecil, saya mencita-citakan menjadi seorang penari profesional. Saat itu, menari adalah kegiatan yang membuat saya bergairah dan juga berbinar. Hingga di suatu waktu saat usia 8 tahun, saya mendapat tugas untuk melakukan pidato di depan sekolah. Pertama kalinya dalam hidup saya berbicara di depan seluruh siswa dan guru. Masih teringat jelas di kepala saya bagaimana antusiasnya kala itu. Meski jantung begitu deg-degan, tangan mengeluarkan keringat dingin. Tapi rasanya saya begitu bahagia melihat audiens di depan saya. Tepuk tangan mereka seolah menyulut kobaran api semangat. Di titik itulah saya menemukan hal lain yang membuat lonjakan energi berlipat ganda. Saya masih suka menari, tapi public speaking membuat lebih hidup. Saya menemukan potensi lain diri saya, meski tidak direncanakan. Menemukan potensi diri memang bukan hal yang mudah. Saya cukup beruntung bisa menemukan potensi dan passion sejak dini. Sehingga ketika dewasa, memilih karir, dalam menjalani kehidupan, saya lebih tahu apa yang saya mau. Tapi kenyataannya tidak jarang seseorang salah langkah dan harus mulai dari awal lagi. Atau di kasus lain, ada yang sampai dewasa belum mengetahui potensi diri sendiri sehingga tidak tahu harus melangkah dari mana. Ketika mungkin kita merasa clueless tentang tujuan hidup, merasa tidak berprestasi, bukan berarti kita tidak memiliki potensi diri. Yang harus diingat kawan, adalah bahwa timing setiap orang memang berbeda-beda. Bisa saja hari ini, bisa saja tahun depan, atau nanti suatu saat ketika anak-anak kita sudah dewasa. Tidak ada yang terlambat. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan potensi diri? Izinkan saya berbagi pengalaman. Yang pertama, niatkan diri untuk menjadi lebih baik. Semua tindakan berawal dari sebuah niat. Kesannya klise mendengar ungkapan ini. Tapi memang dari niatlah. Niat yang menjadi landasan buat kita menemukan potensi dan berubah menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat, tidak ada patokan usia. Selagi kita meniatkan sesuatu, maka kita bisa berkembang. Kedua, mari mencoba mengenali diri sendiri. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menemukan potensi diri adalah dengan belajar mengenali diri sendiri.
Menemukan diri bukan berarti hanya menemukan potensi kekuatan saja, tetapi juga menemukan keterbatasan atau kelemahan diri kita. Karena inilah kita makhluk ciptaan Tuhan dengan kekuatan dan kelemahan. Untuk dapat mengenali diri sendiri, kita bisa menggunakan konsep Johari Windows. Kita coba bertanya pada diri sendiri dan orang-orang terdekat, sahabat, keluarga, mengenai kepribadian, kelebihan, dan kelemahan yang kita miliki. Ketika kita sudah tahu apa kekurangan dan kelebihan, juga kekuatan dan kelemahan, maka kita akan tahu apa saja yang harus kita kembangkan dan kita perbaiki. Tentunya, dengan semakin mengenal diri sendiri, kita juga akan semakin mengerti potensi apa yang kita punya. Yang ketiga, menentukan tujuan. Hidup tanpa tujuan, hati-hati, bisa tersesat. Sepertinya mustahil bagi seseorang untuk menjalani kehidupan tanpa tujuan. Sebuah tujuan inilah yang akan menentukan ke arah mana kita akan berjalan. Begitu juga ketika kita ingin memaksimalkan potensi diri. Kita harus tahu kemana tujuan hidup kita. Tujuan yang kita tetapkan bukan sekedar tujuan besar dan umum, seperti ingin menjadi orang sukses, ingin masuk surga, ingin jadi orang kaya, atau sejenisnya. Tapi juga tujuan-tujuan kecil yang nantinya akan membantu kita mencapai tujuan besar dalam hidup. Misalnya, dalam 1 tahun ke depan, saya harus berbagi ilmu melalui kuluap sebanyak 5 kali. Dalam 2 tahun ke depan, saya harus bisa sekolah lagi. Dan lain sebagainya. Pastinya akan lebih mudah untuk mengetahui secara spesifik apa yang kita inginkan. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan. Yang keempat, ketika kita sudah tahu apa tujuan kita, maka mulailah dari hal kecil. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang pembuat jam berkata pada jam yang dibuatnya, "Hai jam, apa kamu sanggup berdetik paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" "Hah? Mana saya sanggup?" kata jam terperanjat. "Bagaimana kalau 86.400 kali dalam sehari?" tanya si pembuat jam. 86.400 kali? Dengan jarum yang ramping-ramping seperti ini?" jawab jam penuh dengan keraguan. "Bagaimana kalau 3.600 kali dalam 1 jam? tanya si pembuat jam. "Dalam 1 jam harus berdetik 3.600 kali. Banyak sekali itu." Tetap saja jam ragu-ragu dengan kemampuan dirinya. Dengan penuh kesabaran, tukang jam berkata lagi pada si jam, "Kalau begitu, sanggupkah kamu berdetik 1 kali setiap detik?" Jam menjawab dengan penuh semangat, "Kalau begitu, aku sanggup." Maka setelah selesai dibuat, jam itu berdetik 1 kali setiap detik. Dan tanpa terasa, detik demi detik terus berlalu. Dan sungguh luar biasa, karena ternyata selama 1 tahun penuh,
jam itu telah berdetik tanpa henti. Dan tanpa disadarinya, dia telah berdetik sebanyak 31.104.000 kali. Dari cerita ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah. Ada kalanya kita ragu-ragu dengan segala tugas atau pekerjaan yang terasa begitu berat. Namun sebenarnya, kalau kita sudah menjalaninya setiap hari, sedikit demi sedikit, ternyata kita mampu melakukannya. Malah terkadang yang kita anggap mustahil dilakukan sekalipun, ternyata bisa kita lakukan. Asalkan jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Setelah menentukan tujuan, kita mulai dengan langkah kecil, maka sebenarnya kita sedang membuktikan pada diri sendiri bahwa kita melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Kawan-kawan, proses menemukan dan mengembangkan potensi memang tidak mudah. Tidak mudah. Kadang kita merasa gagal. Ada kalanya kita merasa tidak mampu. Ada saatnya kita membandingkan dengan kemampuan orang lain. Hal ini wajar, tapi jangan membuatmu berhenti. Tetap lakukan apa yang sudah kamu mulai, walau terasa berat. Jika merasa kita menemukan kelemahan dalam diri, tenang kawan. Hidup ini equilibrium, keseimbangan. Jika kita punya kelemahan, pasti ada kelebihan yang kita miliki juga. Jangan bosan ya untuk selalu belajar. Cari semangat dari orang-orang yang menyukai hal yang sama dengan kita. Masuklah dalam sebuah komunitas. Berbagi ilmu melalui video, kulwab, webinar, live streaming mungkin. Berbagi ilmu dan pengetahuan sedikit yang kita mampu sebagai bagian dari proses belajar. Lambat laun kita akan menemukan hal yang kita bisa dan kita sukai. Hal yang kita sukai dan senang melakukannya. Lalu kemudian hal tersebut bisa membawa pada karir yang baik, pencapaian tertentu, dan pastinya membuat kita bahagia. Kita menyebutnya dengan passion. Ada satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang saya pegang. Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu lupa betapa pedihnya rasa sakit. Saya Sarani Riza. Untuk obrolan dan diskusi menyenangkan lainnya, kita bisa bertemu di www.neiriza.com. Salam.